Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom Ibu Bapak Sobat Maestro dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan mengunjungi dan menyapa seluruh Sobat Maestro dimanapun berada untuk kita masuk di dalam perenungan bersama akan firman Tuhan yang akan kita awali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Kembali kami menghadap tahta anugerah-Mu yang suci, kudus, dan mulia, ya Bapa. Kami mengucap syukur atas bukti kasih setia-Mu di dalam menyertai, memberkati, dan memelihara kami. Jika kembali kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua adalah terjadi karena kasih dan kebaikan Tuhan. Dari sebab itu saat ini kami mau masuk dalam perenungan bersama akan firman-Mu. Persiapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat berkonsentrasi, bersekutu, menikmati firman-Mu yang hidup dan penuh kuasa. Berkati dan urapi kami semua tanpa kecuali satupun, agar benar-benar firman-Mu menjadi satu makanan rohani yang memberikan pengertian, yang menuntun kami kepada kebenaran dan membangun iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan diri untuk bersekutu dengan firman-Mu. Berbicaralah dan berkati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu, Bapak, Sobat Maestro dimanapun berada, kita akan masuk dalam perenungan bersama yang saya berikan judul, Hikmat yang dari Allah. Hikmat yang dari Allah. Orang berupaya mencari hikmat untuk mengambil keputusan yang tepat, untuk merencanakan satu perencanaan yang tepat. Orang perlu hikmat. Orang perlu akal budi. Memadukan antara pengalaman, pengetahuan, dan juga hikmat, ya, agar seseorang dapat memperoleh sesuatu pencerahan, menentukan rencana dan berbagai keputusan. Nah, kita akan merenungkan tema ini yang kita lihat dari satu kehidupan Yusuf. Beberapa minggu ke depan kita tetap akan berbicara tentang pribadi daripada Yusuf. Karena melalui pengalaman pribadinya, kita dapat menimba banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang dialami oleh Yusuf sebagai proses menuju satu tujuan dan panggilan sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Ya, kita akan lihat kasih setia Tuhan nyata atas diri Yusuf. Di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-21 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Di dalam ayat ini diterangkan bahwa kasih setia Tuhan menyertai Yusuf dan dilimpahkan kepada Yusuf. Saat Yusuf di mana? Saat Yusuf di penjara. Waktu yang lalu kita merenungkan mengapa Yusuf sampai masuk ke dalam penjara. Yusuf adalah pribadi yang selalu disertai oleh Allah. Sehingga di rumah Potifar, dia menjadi orang yang berhasil dan dapat dipercaya. Keberhasilan di dalam seluruh pekerjaannya dapat dipercaya sekalipun mengalami godaan-godaan, bujuk rayu daripada istri Potifar, istri tuannya. Tetapi karena Yusuf menolak, tidak mau menuruti rayuan, ajakan,
daripada istri Potifar, maka akhirnya Yusuf mendapat fitnah yang sangat menyakitkan, sehingga akhirnya Yusuf masuk di dalam penjara. Tetapi di dalam ayat ini, di dalam Kejadian 39 ayat 21 ini dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf. Beda tempat. Tadinya Yusuf di rumah Potifar, sekarang Yusuf di tempat narapidana, para penjahat, para hukuman, orang-orang yang terhukum. Tetapi kasih Tuhan tetap nyata, tidak berubah atas Yusuf. Ini membuktikan Tuhan itu setia, menyertai orang-orang yang senantiasa bersandar dan mengandalkan Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak dipengaruhi oleh situasi, kondisi, dan juga tempat. Kenapa? Karena diterangkan, Yusuf dalam penjara bukan karena kesalahan, tetapi dia karena fitnah. Karena kasih setia Tuhan inilah yang membuat kepribadian Yusuf tetap kokoh, tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Kepribadian Yusuf tidak menjadi stres, Yusuf tidak menjadi bete. Coba bayangkan, orang yang melakukan perbuatan yang baik lalu kena fitnah, di penjara. Waduh, betapa beratnya itu tantangan, betapa beratnya itu cobaan. Banyak orang yang menjadi tawar hati, banyak orang yang menjadi putus asa. Tetapi lain halnya dengan Yusuf. Di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-22. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Yusuf, dia tidak berubah kepribadian. Dia tetap memiliki kepribadian yang elok, kepribadian yang unggul, tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Ketika seseorang menghadapi tantangan dan pergumulan yang begitu berat, tidak jarang kita temukan kepribadiannya jadi berubah, semangatnya jadi berubah, kinerjanya jadi menurun, kualitas kerjanya, semangat kerjanya itu akan merosot. Tetapi beda halnya dengan Yusuf. Ini hal yang perlu kita renungkan bersama-sama, sehingga kita bisa melihat peneladanan apa yang dapat kita ambil daripada pribadi yang bernama Yusuf. Ya, puji syukur pada Tuhan. Dia tetap eksis, dia tetap bersemangat. Yusuf menjadi kepercayaan kepala penjara dan selalu berhasil karena selalu bersama dengan Tuhan. Selalu berhasil karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ingat ya, semua orang mendambakan keberhasilan. Tidak ada seorang pun yang mau mengalami kegagalan. Dan kita melihat teladan Yusuf itu yang disertai oleh Tuhan. Dikatakan Tuhan membuat selalu berhasil. Puji syukur pada Tuhan. Ini rahasia keberhasilan. Kita hidup saat ini dalam situasi kondisi yang sangat menyulitkan. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Artinya, di luar Tuhan, kita siap menghadapi kegagalan. Kita siap menghadapi kehancuran. Dari sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah kita undur daripada Tuhan. Jangan pernah kita menjauh daripada Tuhan. Tetapi biarlah kita makin bergantung kepada Tuhan. Sekalipun makin beratnya tantangan, justru saat itu kita harus makin berseru dan bergantung kepada Tuhan. Kita lihat sisi kepribadian yang penuh cinta kasih daripada Yusuf. Perhatian kepada sesama tahanan. Jadi para tahanan itu dipercayakan kepada Yusuf. Dan Yusuf melakukan semuanya itu
dengan baik, kualitas kerjanya dengan penuh cinta kasih. Kita lihat di dalam Kejadian 40 ayat yang ke-6. Katakan di sana, ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. 40 ayat 7. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, mengapakah hari ini mukamu suram? Ini Yusuf. Dikatakan, ketika pada waktu pagi hari Yusuf datang kepada mereka. Siapakah mereka? Mereka adalah tahanan daripada Firaun. Apa jabatan mereka? Mereka adalah juru minuman dan juru roti daripada kerajaan Firaun. Yang jelas punya kesalahan dan dimasukkan ke dalam penjara. Yusuf dalam status sebagai tahanan walaupun dia dipercaya. Dia punya kepedulian yang sangat tinggi kepada sesama rekan para tahanan yang sama-sama menderita di dalam tempat tahanan. Ini menunjukkan bahwa cinta kasih yang ada pada Yusuf itu begitu melimpah. Yusuf tidak mengasihani diri sendiri. Kebanyakan dan pada umumnya, orang ketika menghadapi derita, menghadapi tantangan, menghadapi pencobaan, cenderungnya mengasihi diri sendiri. Tidak mau peduli sama orang lain. Gua juga lagi pusing. Gua juga lagi bermasalah. Tetapi lain halnya dengan pribadi Yusuf. Sekalipun dia dalam tekanan, tetapi dia punya kepedulian. Dia menanyakan kepada dua rekan tahanan yang sama-sama dalam penjara itu, mengapa hari ini mukamu suram? Berarti Yusuf itu peka akan rekan-rekan para narapidana yang sesama dengan dia. Kepedulian kepada orang-orang di sekitar tetap tinggi, tetap peduli. Sekalipun dia tuh difitnah, masuk ke dalam penjara. Puji syukur pada Tuhan. Ini kepribadian yang begitu dahsyat, yang begitu unggul. Saya katakan ulang, banyak orang lebih cenderung mengasihani diri. Lalu apa? Menuntut orang memperhatikan diri kita. Menuntut orang menolong kita. Itu kecenderungan dan pada umumnya terjadi demikian. Tetapi kalau kita lihat penyertaan Tuhan membuat Yusuf memiliki cinta kasih yang tetap membara, tetap penuh semangat. Sekalipun dalam situasi yang sangat menyulitkan. Ini bisa dimiliki kenapa? Karena kasih setia Tuhan menyertai Yusuf. Ibu bapak saudara terkasih, kita perlu menikmati kasih setia Tuhan. Memang kita tidak pernah lihat Tuhan, tetapi roh Allah yang ada pada kita, dia adalah roh penghibur yang memberikan penghiburan. Kapan? Ketika kita mengalami kedukaan, ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita mengalami penderitaan. Jadi kepribadian Yusuf ini adalah kepribadian yang dibangun oleh cinta kasih Tuhan. Sehingga siap berbagi kasih sekalipun saat dia menderita. Menjadi saluran, menjadi berkat ketika dia mengalami penderitaan. Wow, ini satu kepribadian yang sangat unggul, sangat luar biasa. Lalu ketika temannya itu ditanya, mengapa mukamu muram? Lalu jawab mereka kepadanya di dalam ayat yang ke-8, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpi itu kepadaku. Wah, luar biasa. Di satu sisi dua rekannya sedih, muka muram. Kenapa? Karena mereka bermimpi tapi tidak mengerti arti mimpi.
Tetapi ketika dia utarakan permasalahannya kepada Yusuf, Yusuf memberikan satu solusi yang tepat. Apa solusinya? Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Saya katakan solusi. Mengapa? Karena teman-teman yang bermimpi dan tidak bisa menafsir, mengartikan mimpinya itu diajak untuk berpikir, berseru kepada Tuhan Allah yang sanggup menerangkan arti mimpi. Ini solusi. Ibu bapak saudara terkasih, solusi yang Yusuf tawarkan, solusi yang paling tepat. Datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dialah penolong, dialah yang akan menyingkap arti mimpi. Dan dengan apa yang Yusuf utarakan sebagai satu solusi ini pun menunjukkan bahwa Yusuf adalah pribadi yang dekat dengan Allah dan mengenal Allah. Puji Tuhan. Jadi dia tahu solusinya. Menafsirkan arti mimpi itu sangatlah tidak mudah, apalagi yang bermimpi orang lain. Ini kan juru minum, juru roti yang bermimpi. Lalu mereka datang kepada Yusuf. Yusuf tanya dan Yusuf berikan solusi. Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Puji Tuhan. Lalu dia katakan, ceritakanlah kiranya mimpi itu kepadaku. Aku bukan Allah, tetapi aku mengenal Allah. Aku berintim dengan Allah. Dan aku punya pengalaman dengan mimpi. Memang Yusuf itu waktu di rumahnya, di tengah keluarga Yakub, dia itu dibenci sama saudara-saudaranya. Karena apa? Karena Yusuf itu seorang pemimpi. Dia sering mimpi, mendapatkan mimpi. Dan mimpi yang dia peroleh itu menunjukkan bahwa dia menjadi satu pribadi yang betul-betul sangat dibutuhkan dan sangat memberkati banyak sekali orang. Ya, arti mimpi nanti kita akan temukan. Tetapi lewat fase ini, lewat perikop ini, kita mengenal bahwa Yusuf mengatakan kepada teman-temannya itu, ceritakanlah kiranya mimpi itu kepada aku bukan Allah, tetapi aku mengenal siapa Allah. Puji syukur pada Tuhan. Dialah yang akan menyingkapkan arti mimpi daripada kamu. Kita akan melihat bagaimana hikmat Allah menyertai Yusuf. Puji Tuhan. Juru minuman dan juru roti menceritakan mimpinya dan Yusuf mengartikannya. Menceritakan mimpinya. Mimpi daripada juru minuman diceritakan dalam Kejadian 40 ayat 9 sampai dengan 13. Mimpi dari juru roti diceritakan dalam Kejadian 40 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Ibu bapak bisa baca nanti. Tetapi kita akan lihat di dalam Kejadian 40 ayat yang ke-20. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun. Maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Seperti yang disingkapkan arti mimpi daripada kedua temannya itu secara gamblang kepada mereka. Yusuf mampu menerangkan arti mimpi. Dari mana dia bisa? Karena ada hikmat Allah yang menyertai. Puji syukur pada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, kalau kita perhatikan, di rumah Potifar, Yusuf berhasil di dalam pekerjaan dan dapat dipercaya. Di penjara, Yusuf dipercaya
oleh kepala penjara dan diperlengkapi hikmat dari Allah. Ini fase perjalanan hidup daripada Yusuf. Di rumah Potifar, penyertaan Allah nyata. Tetapi ketika Yusuf difitnah, masuk penjara, Allah pun menyertai dengan cara yang lain. Yusuf di penjara menjadi satu pribadi yang sangat dipercaya oleh kepala penjara. Dan bukan itu saja, kasih setia Tuhan memperlengkapi Yusuf dengan hikmat. Hikmatnya apa? Menerangkan arti mimpi daripada juru minum dan juru roti. Luar biasa bukan? Bagaimana mungkin seseorang tanpa penyertaan Tuhan dapat menerangkan arti mimpi seperti Yusuf terangkan? Dan tepat. Apa yang diutarakan tepat. Itulah hikmat Tuhan. Kita perlu, ibu bapak saudara terkasih, memiliki hikmat seperti yang diperoleh oleh Yusuf dari Allah. Di dalam kehidupan kita yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan ketidakpastian, saat ini kita perlu hikmat Tuhan. Kita perlu tuntunan Tuhan. Sebab penyertaan dan tuntunan Tuhan itu akan dinyatakan kepada setiap pribadi, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita perhatikan pengalaman Yusuf, pribadi yang betul-betul dikasihi oleh Tuhan. Kita pun demikian. Kita ini mengalami satu penebusan oleh pengorbanan Yesus Kristus mati di kayu salib. Kita yang tadi terbelenggu di bawah tekanan, ikatan maut, ikatan dosa, ditebus, dibebaskan, dimerdekakan menjadi umat milik Allah yang berstatus sebagai anak-anak Allah. Wah, luar biasa bukan? Mari kita orang-orang percaya yang mengandalkan Tuhan, kita alami pengalaman-pengalaman bagaimana limpahnya cinta kasih Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Sehingga sekalipun kita menghadapi berbagai-bagai tantangan hidup ini, kita tetap memiliki satu kepribadian yang dibangun atas dasar cinta kasih Tuhan. Kepribadian yang memiliki kebijaksanaan, akal budi yang bijaksana. Sehingga segala perencanaan, segala keputusan yang kita ambil, itu tepat di dalam hikmat dan tuntunan Tuhan. Sehingga membuahkan keberhasilan. Puji Tuhan, sekalipun dalam situasi kondisi yang sangat sulit, penyertaan Tuhan membuat kita semua mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Minta hikmat daripada Tuhan, sebagaimana Yusuf mendapat hikmat daripada. Puji syukur kepada Tuhan. Peningkatan proses yang dialami oleh Yusuf. Yusuf mengalami proses. Sekalipun rasanya tidak enak, masuk penjara. Tetapi itu proses yang sedang Allah kerjakan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama. Hamba-Mu berhenti bicara tetapi firman-Mu hidup. Memberkati setiap pribadi, seluruh pendengar maestro. Dan Allah Roh Kudus terus memberikan pencerahan dan memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Agar kami dapat hidup dalam tuntunan Tuhan, beroleh hikmat daripada Tuhan, menghadapi hari-hari kami yang penuh dengan pergumulan dan tantangannya. Terima kasih untuk berkat firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.